wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzi dengan NIM 202302010022 dari program studi Sistem Informasi. Hari ini saya akan memaparkan topik yang sangat krusial di era digital saat ini, yaitu ISO atau IEC 27018, perlindungan data pribadi di lingkungan cloud computing. Pertama-tama, mari kita memahami apa itu ISO. ISO 27018 adalah tolok ukur global yang dirancang untuk melindungi personally identifiable information dalam ekosistem cloud public. Jika ISO 27001 dan 27002 memberikan kerangka keamanan informasi secara umum. Standar 27018 ini hadir untuk menempatkan privasi data sebagai inti utamanya. Keberadaan standar ini sangat penting bagi Cloud Service Provider atau CSP karena memberikan panduan komprehensif tentang pengelolaan, pengamanan, dan penggunaan data pribadi secara etis dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk membangun landasan kepercayaan yang kokoh antara penyedia layanan dan pengguna cloud. Selanjutnya, tujuan utama ISO 27018. Ada 5 tujuan utama yang ingin dicapai melalui implementasi standar saat ini. Pertama, ada perlindungan data. Menjamin PII terlindungi dari akses tidak sah. 2. Mencegah penyalahgunaan. Menghindari eksploitasi data oleh penyedia layanan. Ketiga, meningkatkan kepercayaan, yaitu memberikan keyakinan pada pelanggan bahwa data mereka aman. 4. Transparansi atau memberikan visibilitas penuh bagaimana data dikelola. 5. Kebutuhan regulasi. Mendukung pemenuhan aturan perlindungan data global. Selanjutnya, ruang lingkup ISO 27018. Namun, perlu kita perhatikan ruang lingkupnya. Standar ini berlaku khusus untuk CSP publik yang mengelola data pribadi pelanggan. Standar ini tidak berlaku untuk data non-pribadi atau infrastruktur cloud private internal organisasi. Selanjutnya, memahami data pribadi. Personally Identifiable Information atau PI adalah informasi esensial yang dapat mengidentifikasi individu. Memahami jenis PII sangat penting untuk perlindungan efektif. Untuk contoh PII-nya, itu ada identitas primer. Itu ada nama lengkap dan alamat tempat tinggal. Terus ada nomor identitas resmi, yaitu ada KTP, paspor, atau nomor identitas lainnya. Terus ada informasi kontak, yaitu nomor telepon dan alamat email pribadi. Terus data geografis, yaitu data lokasi atau koordinat tempat tinggal. Selanjutnya data biometrik, yaitu sidik jari, pengenalan wajah, dan data biologis unik lainnya. Itu semua adalah contoh PII, baik langsung maupun tidak langsung yang harus dilindungi secara ketat. Selanjutnya, prinsip perlindungan data ISO 27018. Standar ini dibangun di atas beberapa prinsip inti yang membimbing penyedia cloud dalam menangani PII secara etis dan aman.
yaitu ada standar sesuai instruksi. Data hanya diproses berdasarkan arahan pelanggan yang jelas. Terus tanpa izin dan tanpa iklan, tidak menggunakan data untuk tujuan pemasaran atau persetujuan. Selanjutnya melindungi data dari akses tidak sah atau modifikasi. Terus ada menghapus data setelah kontrak layanan berakhir atau sesuai permintaan pelanggan. Terakhir, memberikan kejelasan kepada pelanggan tentang kebijakan pengelolaan data. Terus ada materi selanjutnya, ada kontrol keamanan yang diterapkan. Secara teknis, ISO 27018 menyajikan kontrol ketat seperti pengendalian akses atau membatasi siapa saja yang dapat melihat atau memanipulasi data pribadi. Terus ada enkripsi data, mengubah data menjadi format terenkripsi untuk mencegah akses tidak sah. Terus pencatatan aktivitas, memantau dan mencatat semua tindakan yang melibatkan data. Selanjutnya, manajemen insiden, prosedur respon cepat terhadap insiden keamanan data. Terakhir, audit dan pemantauan, evaluasi berkala terhadap sistem cloud untuk kepatuhan dan kerentanan data. Untuk contoh ilustrasi penerapan ISO 27018, bayangkan sebuah perusahaan yang memanfaatkan layanan cloud untuk menyimpan data penting pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Dalam situasi ini, ISO atau IEC 27018 menetapkan batasan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyedia cloud. Contohnya tanpa iklan, penyedia cloud dilarang menggunakan data pelanggan untuk tujuan pemasaran atau iklan tanpa persetujuan jelas. Terus enkripsi wajib. Semua data pelanggan harus dienkripsi untuk melindungi dari ancaman cyber. Terus notifikasi kebocoran. Penyedia wajib segera memberitahu pelanggan jika terjadi insiden keamanan atau kebocoran data. Terakhir, penghapusan data. Setelah masa kontrak berakhir, data pelanggan harus dihapus secara aman dari sistem cloud. Contoh ini secara konkret menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ISO 27018 bekerja untuk menjaga privasi data di lingkungan cloud dan membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Kesimpulannya, ISO atau IEC 27018 bukan sekadar standar, melainkan pondasi penting bagi masa depan perlindungan data pribadi di era cloud computing. Dengan mengadopsi dan mematuhi standar ini, penyedia layanan cloud juga dapat menjaga keamanan data, yaitu mengimplementasikan praktik terbaik untuk melindungi PII. 2. Pertahankan privasi. Itu menjaga kerahasiaan informasi sensitif pelanggan. 3. Membangun kepercayaan. Memperkuat hubungan dengan pengguna melalui transparansi. 4. Minimalkan resiko. Mengurangi potensi pelanggan data dan implikasi hukum. Penerapan ISO 27018 adalah langkah proaktif yang esensial untuk menciptakan lingkungan cloud yang lebih bertanggung jawab dan aman bagi semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.